Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di video kali ini, sama seperti judulnya, saya akan membahas tentang pengertian soft skill dan kemampuan apa yang saya miliki, serta satu kisah teladan yang akan saya bagikan. Tentunya ini berkaitan dengan kemampuan yang saya miliki. Baik, soft skill adalah istilah sosiologis yang berkaitan dengan kecerdasan emosional, sifat kepribadian, keterampilan sosial, komunikasi, berbahasa, kebiasaan pribadi, keramahan, dan optimisme yang mencirikan kemampuan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain. Soft skill menyangkut karakter pribadi seseorang yang dapat meningkatkan interaksi individu, kinerja pekerjaan, dan prospek karir. Tidak seperti hard skill yang berkenaan dengan kemampuan menyerap ilmu atau keahlian dan kemampuan untuk melakukan jenis tugas atau kegiatan tertentu. Soft skill berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk berinteraksi secara efektif dengan sesamanya, baik di dalam maupun di luar tempat kerja. Nah, kemudian kemampuan apa yang saya miliki? Yaitu berbahasa atau komunikasi. Dan pada kesempatan ini saya akan membagikan kisah teladan dari salah satu sahabat Rasulullah SAW yang tentunya banyak pembelajaran yang bisa dipetik. Selamat menyaksikan. Kisah seorang sahabat yang sangat merindukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun merindukannya. Ini kisah kerinduan seorang Bilal bin Rabah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah wafat membuat Bilal tak sanggup lagi mengumandangkan azan. Maka Bilal bin Rabah pun meminta izin kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. "Wahai Khalifah, izinkan aku untuk tidak lagi mengumandangkan azan," kata Bilal. Lalu Abu Bakar pun berkata kepada Bilal, "Tidak bisa wahai Bilal, aku tidak mungkin menurunkan seseorang yang sudah ditinggikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Kemudian Bilal berucap lagi, "Izinkan aku untuk tidak lagi mengumandangkan azan wahai Abu Bakar." Abu Bakar pun bertanya, "Apa alasanmu wahai Bilal?" Maka Bilal bin Rabah pun melempar pandangan ke arah menara dan ke arah makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat ke arah menara lagi, dan Bilal berkata kepada Abu Bakar, "Abu Bakar, setiap hari ketika masuk waktu sholat, aku datang ke rumah Rasulullah dan aku katakan, 'Rasul, waktu sholat.' Atau Rasul yang gantian datang ke rumahku dan Rasul katakan, 'Bilal, waktu sholat.' Dan kami pun bersama-sama untuk menuju ke masjid. Dan aku naik ke menara. Dan sebelum aku mengumandangkan azan, aku menatap dulu wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan aku melakukan itu sehari 5 kali wahai Khalifah, dan itu berulang-ulang setiap hari. Namun kini sudah tidak ada lagi Rasulullah. Bagaimana mungkin aku sanggup mengumandangkan azan tanpa ada Rasulullah di sisiku, wahai Khalifah?" Kata Bilal bin Rabah yang sudah tak mampu lagi membendung air matanya. Maka Abu Bakar As-Siddiq pun mulai meneteskan air matanya dan mengizinkan Bilal bin Rabah untuk tidak lagi mengumandangkan azan. Maka Bilal bin Rabah pun akhirnya pergi ke Syam karena tak sanggup lagi untuk berada di Madinah. Berbulan-bulan lamanya
Bilal bin Rabah berada di Syam, dan pada suatu malam Bilal bin Rabah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpinya. Dan Rasulullah berucap pada Bilal, "Bilal, alangkah keringnya hatimu wahai Bilal. Alangkah gersangnya hatimu wahai Bilal. Sudah lama kau tidak mengunjungiku. Sudah lama kau tidak berjumpa denganku. Tidakkah ada rasa rindu di hatimu terhadapku wahai Bilal?" Begitu kata Rasulullah. Lalu Bilal pun terbangun dari tidurnya dan berderailah air matanya. Kemudian dia menangis dengan sangat keras. Dan seluruh saudara-saudara Bilal berkata kepada Bilal, "Ada apa wahai Bilal? Kenapa engkau ini wahai Bilal?" Dan Bilal pun berkata, "Wahai saudara-saudaraku, aku bermimpi bertemu Rasulullah dan Rasulullah katakan betapa gersangnya hatiku, betapa matinya hatiku ini karena aku tidak pernah lagi mengunjungi Rasulullah. Aku takut sekali wahai saudara-saudaraku kalau Rasulullah meninggalkanku," kata Bilal. Maka saudara-saudara ini pun berkata pada Bilal, "Bilal, sudah saatnya engkau ziarah ke makam Rasulullah SAW." Maka Bilal bin Rabah pun mengambil untanya dan memacu untanya untuk bertemu dengan Rasulullah SAW di Madinah. Dan sepanjang perjalanan ia menembus siang dan malam, ia menembus panas dan dingin, dan tak terasa derayan air matanya terus mengucur. Ia merasa begitu rindu dengan Rasulullah SAW. Dan ketika Bilal sudah sampai mendekati Madinah, ia melihat bukit-bukit Madinah dan semakin berteteslah air matanya. Dan ketika memasuki pintu gerbang Madinah, maka Bilal bin Rabah pun melihat di setiap sudut kota Madinah ada wajah Rasulullah di sana. Di setiap bangunan-bangunan kota Madinah ada wajah Rasulullah di sana. Ada kenangan bersama Rasulullah di setiap tempat yang berada di kota Madinah. Maka Bilal pun semakin kencang dalam menangisnya. Tak bisa lagi dibendung air matanya. Dan ketika ia sampai ke makam Rasulullah, ia bersimpuh dan dengan suara parau dan lirih ia pun mengatakan, "Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah," kata Bilal. Bilal tak sanggup membendung air matanya. Ia merasa begitu rindu dengan Rasulullah SAW. Maka ada seseorang yang menepuk pundak Bilal dan mengatakan, "Bilal, engkau sudah kembali lagi wahai Bilal." Dan Bilal pun menoleh, dialah Abu Bakar. Dan Bilal pun memeluk Abu Bakar dengan sangat kencang. Di sisi Abu Bakar ada Umar dan Bilal pun menangis. Bilal mengatakan, "Abu Bakar, aku takut sekali Abu Bakar. Rasulullah mendatangiku di mimpiku Abu Bakar. Rasulullah mengatakan hatiku gersang, hatiku kering, hatiku telah mati karena aku tidak pernah mengunjungi Rasulullah. Aku takut Rasulullah meninggalkanku wahai Abu Bakar," kata Bilal sambil terus menangis. Maka Bilal pun pada akhirnya menyika air matanya dan Abu Bakar mencoba untuk menenangkannya. Abu Bakar mengatakan, "Bilal, air mata yang turun karena rindu pada Rasulullah SAW tidak akan pernah ditinggal oleh Rasulullah, dan kau adalah orang yang tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah." Maka kembali lagi Bilal memeluk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. "Betapa aku rindu kepada Rasulullah wahai Abu Bakar," kata Bilal. Maka Abu Bakar pun mengatakan, "Bilal, kumandangkanlah azan lagi wahai Bilal, azanlah." "Tidak, aku tidak akan pernah sanggup untuk melakukan itu." Maka ada dua anak kecil yang datang menghampiri Bilal. Ia adalah Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan memeluk Bilal dengan kencang dan mengatakan,
Wahai kakek Bilal, kami cucu-cucu Rasulullah. Kumandangkan azan lagi, wahai kakek Bilal. Betapa kami rindu mendengar suaramu, wahai kakek Bilal. Dan Bilal pun menatap wajah Hasan yang mirip dengan wajah Rasulullah, menatap kakinya Husain yang sangat mirip dengan Rasulullah. Dan Bilal pun memeluk keduanya, dan dari aroma keduanya tercium wangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada akhirnya Bilal mengatakan, baik, aku akan coba untuk mengumandangkan azan, kata Bilal. Dan waktu subuh pun tiba. Seluruh orang sudah berkumpul di dalam masjid untuk bersama-sama melakukan sholat berjamaah dan mendengarkan azan dari Bilal bin Rabah. Maka laki-laki hitam ini pun mulai memecah barisan, dan orang-orang mulai melihat Bilal dan mulailah menangis, mulailah menetes air mata mereka, karena biasanya di sisi Bilal selalu ada Rasulullah. Bilal mulai berjalan dan air matanya mulai menetes. Dan kemudian ia naik ke atas menara dan mencoba untuk melemparkan pandangan ke bawah, karena biasanya sebelum mengumandangkan azan ada Rasulullah di sana, ada wajah Rasulullah di sana. Tapi ketika itu Bilal kemudian mulai mengumandangkan azan dan bahunya mulai bergoncang. Ia tidak kuat sebenarnya, dan ia pun mulai mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar dengan suara yang gemetar. Apa yang terjadi? Seluruh orang yang berada di masjid pun bergemuruh tangisan mereka. Mereka merasa rindu dengan Rasulullah. Suara Bilal mengingatkan mereka kepada Rasulullah. Lalu Bilal pun kembali melanjutkan azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan seluruh ibu-ibu yang berada di kota Madinah berbondong-bondong datang ke masjid. Mereka mengatakan, apakah Rasulullah hidup kembali? Apakah Rasulullah datang kembali? Apakah Rasulullah dibangkitkan kembali? Suara Bilal azan mengingatkan mereka kepada Rasulullah. Dan orang-orang yang lain mengatakan tidak, Rasulullah tidak hidup lagi, Rasulullah tidak bangkit lagi, Rasulullah sudah wafat. Ini hanyalah suara Bilal saja. Dan orang-orang pun yang ada dalam masjid kembali menangis, dan Bilal kemudian melanjutkan azannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Dan Bilal pun jatuh pingsan. Bilal tidak kuat untuk mengucapkan nama Muhammad. Bilal tidak sanggup untuk mengucapkan nama Muhammad. Dan ketika Bilal tersadar dari pingsannya, Bilal mengatakan, lanjutkan azan. Aku tidak mampu. Lanjutkan azan, aku tidak tahan, aku tidak bisa, kata Bilal. Kisah kerinduan Bilal ini mendatangkan pembelajaran yang luar biasa untuk kita. Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada seluruh sahabatnya, aku merindukan saudara-saudaraku. Para sahabat mengatakan, kamilah saudara-saudaramu. Maksudmu apa, wahai Rasul? Kalian sahabatku, tapi aku merindukan saudara-saudaraku. Siapa itu? Mereka yang tidak pernah melihat wajahku, mereka yang tidak pernah melihat diriku, tapi mereka beriman, mereka patuh, mereka mengikuti semua perbuatan dan perkataanku, dan aku rindu untuk bertemu dengannya. Siapa itu? Kitalah yang ditunggu oleh Rasulullah di telaganya Rasul. Ketika Rasul sangat mencintai dan merindui kita, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan lisan kita? Senantiasakah bersolawat? Bagaimana dengan perkataan dan perbuatan ini? Apakah mengikuti Rasulullah? Wahai Rasul, saksikanlah kami ini adalah hamba-hamba Allah, umatmu yang merindukan perjumpaan denganmu di telagamu, wahai Rasul. Tunggulah kami, wahai Rasul. Inilah kisah rindu kami padamu, wahai Rasulullah. Mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran, insya Allah.